wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah bioteknologi akan menampilkan video pembelajaran tentang pembuatan jakaba, jamur keberuntungan abadi. Kami dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Alias dan Ahmad dari Padang Selingkuhan. Perkenalkan, saya Anissa Fadilah. Saya Widiawati Siregar. Saya Safida Ani. Saya Suci Rahmadani. Enjoy watching! Halo teman-teman, pupuk organik cair adalah pupuk dalam wujud cairan yang merupakan saripati dari proses fermentasi bahan-bahan organik. Pupuk organik cair lebih populer karena selain dalam pembuatannya itu nggak terlalu makan tempat, juga dalam pengaplikasiannya pun tidaklah sulit. Bisa dalam metode penyemprotan pada tanaman atau juga dalam metode penyiraman ataupun pengecoran. Keunggulan pupuk organik dibandingkan dengan pupuk sintetis yaitu terbukti secara sistemik dapat menyuburkan tanah dan juga lahan pertanian kita. Karena selain memiliki nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman kita, juga kandungan mikroorganisme di dalamnya dapat membantu merombak, menambat atau melarutkan bahan-bahan organik. Sehingga bukan tanaman kita yang subur ya teman-teman, tetapi juga lahan pertanian kita jadi makin sehat lagi loh. Nah, dalam video kali ini kita bakalan bikin bersama-sama pupuk organik yang pernah kami buat atau kami praktikkan di dalam kampus dengan kandungan mikroorganisme yang paling dahsyat ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, adapun tujuan video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah bioteknologi, mempersiapkan diri sebagai bioentrepreneurship, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia sehingga lebih ramah lingkungan. Penasaran ya dengan videonya? Nah, jadi tonton ya teman-teman sampai habis, insya Allah bermanfaat. Teman-teman, ini adalah pupuk organik cair yang sudah melewati proses fermentasi selama 14 hari. Dan pupuk ini memiliki kandungan PGPR dan juga jakaba. Makanya pupuk organik cair ini saya bilang adalah pupuk organik cair terbaik yang pernah kami buat. Dan yang belum tahu apakah PGPR ini? Nah, PGPR itu merupakan singkatan Plant Growth Promoting Rhizobacteria yang merupakan kumpulan ragam mikroorganisme penambat nitrogen dan pelarut fosfat yang merupakan penghuni daerah perakaran tanaman. PGPR ini sendiri memiliki kemampuan dalam memfasilitasi penyerapan berbagai unsur hara serta dapat menghasilkan yang namanya fitohormon yang dapat menjadi pemicu pertumbuhan tanaman kita. Masukkan dadak ke dalam panci, campurkan dengan air secukupnya, aduk-aduk hingga merata. Nah, masak dadaknya hingga mendidih, kemudian tambahkan terasi, gula, ajinomoto, kemudian masak sampai warna dadaknya berubah menjadi kecoklatan ya teman-teman. Kemudian tunggu atau dinginkan dadaknya yang sudah kita masak tadi ya. Sembari menunggu dadaknya dingin, kita blender terlebih dahulu togenya hingga sampai halus. Nah, toge ini kemudian nantinya bakalan berguna untuk meningkatkan kandungan fitohormon yang ada pada pupuk organik cair. Nah, selanjutnya lalu kita campurkanlah semua bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi ya teman-teman, seperti air, akar bambu, akar tanaman putri malu. Nah, setelah itu kemudian masukkan toge yang sudah kita blender tadi ya. Kemudian kita masukkan dadak yang sudah kita dinginkan tadi ya teman-teman. Selanjutnya aduk semua campuran tersebut hingga berwarna kecoklatan ya. Lalu tutup menggunakan kain yang tipis dan karet ban atau tali. Nah, kemudian simpan dan letakkan di tempat aman dan sejuk ya teman-teman. Pada minggu pertama, setelah pembuatan pupuk jakaba, terdapat jamur pada wadah dengan jumlah yang sedikit, dengan warna orange dan bau yang sangat menyengat.
Kemudian, pada minggu kedua, pupuk jakaba terdapat jamur yang sudah tampak terlihat lebih banyak daripada minggu pertama, serta mengeluarkan bau air yang menyengat. Sedangkan minggu ketiga, jakaba sudah memenuhi permukaan wadah serta bau air sudah tidak terlalu menyengat lagi. Selanjutnya, pada minggu keempat, jakaba sudah berubah warna menjadi kecoklatan serta bau air seperti kayu lapuk. Setelah itu, dilakukan penelitian dengan mengambil air pada jakaba dan spora sebagai sampel untuk dilihat di bawah mikroskop cahaya dan mikroskop binokuler. Dilihat dari mikroskop, ditemukan banyak spesies dan mikroorganisme yang dihasilkan dari spora dan air jakabanya loh. Jakaba ini dapat diaplikasikan pada tanaman seperti kangkung, pakcoy, sawi, dan selada dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman yang kerdil, memperpanjang umur tanaman, mengendalikan sarangan fusarium, memperbaiki tanah yang rusak, meningkatkan hasil produksi tanaman, serta memperkaya populasi mikroba pada tanah.